Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, sekarang saya lagi ada di Kota Kembang, Bandung, dan saya mau ngajak kalian silaturahim ke rumah lebar 6 meter yang terus bertumbuh. Kayak apa rumahnya? Yuk kita kenalan sama-sama. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Nisrina, Mas Mada? Alhamdulillah baik. Selamat datang di NM House. Silakan masuk. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mbak Nisrina dan sekarang kita lagi ada di Bandung nih. Kebetulan kita mau silaturahim ke tempatnya Mbak Nisrina. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak, ini kita baru banget datang dan kita penasaran. Luas bangunan dan luas tanahnya berapa ini? Oke, luas tanah itu di sekitar 108 meter persegi dengan lebar 6 meter dan panjang ke belakang di 18 meter. Oke. Luas bangunan saat ini ada di 68 meter persegi. 68 meter. Iya, insya Allah ini karena konsepnya rumah tumbuh sebetulnya sudah direncanakan untuk nantinya bertumbuh sampai ke atas. Insya Allah. Amin, amin, amin. Dan ini lebarnya 6 meter ya. Relate banget nih tetangga sama rumah-rumah kita nih yang ya ukurannya compact gitu ya. Dan ini ada konsep tertentu mungkin yang diterapkan, Mbak? Untuk konsepnya sebetulnya kita karena memang keluarga kami mencoba untuk minimalis dan kita tampilkan di rumah kami juga inginnya konsepnya minimalis karena kita ingin rumah itu terasa cukup sesuai dengan fungsi, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kami. Oke. Dan ini pohon apa nih? Ini pohon liang liu. Oh. Ya, sebetulnya dulu existingnya tuh ada pohon mangga, Mas. Kita sebetulnya pengen banget pertahanin pohon mangga itu, tapi ternyata setelah dihuni beberapa bulan lamanya pohon itu nggak terselamatkan lah, kondisinya kurang baik. Maka kita ganti dengan pohon yang baru, dengan harapan bisa jadi peneduh juga. Berarti dulunya ini tanah kosong? Iya, dimulai dari tanah kosong. Bangun dari nol nih? Betul. Wah, menarik nih nanti ceritanya tetangga. Siap. Nah, kita lanjut bahas Mari. rumahnya dulu yuk. Silakan. Silakan, Mbak Nisrina. Untuk gerbang depan pakai material apa nih, Mbak? Ini expanded metal, kita bikin custom. Oke, karena di sudut jadi kayaknya nih kelihatan ini ya, bisa dikasih apa bukaan ya. Iya, karena ini kan posisi tanahnya di hook ya, jadi pengennya kita nggak ngeblok jalan yang sebelah. Oke, lanjut. Di depan sini ada carport nih, bisa langsung kelihatan kapasitas satu mobil dan bisa 4 motor juga masih bisa. Mepet-mepet. Mepet. Nah, gimana nih ceritanya kalau di daerah sini nih? Oke, kalau untuk pengolahan halaman depan sih kita bagi ada 2 area. Ada carport dan juga teras mini lah buat kita nongkrong atau terima tamu atau kumpul sama teman-teman bisa duduk di sini. Oke, jadi ini ada teras mini pengganti ruang tamu ya? Betul. Jadi di dalam udah nggak ada ruang tamu kan? Betul. Penggantinya di sini, nongkrong ala di Nongkrong kafe-kafe. di sini, Kita gitu. cobain mumpung adem nih. Nah, biasanya kita nongkrong di sini Mas sama teman-teman karena kita kan juga suka bikin kopi gitu. Jadi bisa ala-ala coffee shop lah di sini. Udah cocok banget nih tetangga. Pakai bench beton, kelihatan melayang dan ini pakai batu koral ya. Ini batu kali ya. Batu kali. Dan dari depan kalau tadi di sebelah sana itu kan carport, sebelah sini teras. Hampir nggak kelihatan tuh jendela yang di situ. Ternyata ada jendelanya tetangga. Ini itu home office, Mas. Oh, home ya. office. Nanti kita lihat ruangannya dari dalam aja. Berarti main entrance-nya ini justru? Betul. Ini nyamar ya? Iya, pintunya menyamar warnanya dengan dinding kita pilih warna hitam. Nah, kenapa pilih warna hitam, Mbak? Karena kita suka warna hitam. Oh, sesimpel itu ya. Kelihatan sih. Sesimpel itu ya. Iya. Gitu. Oke, jadi nggak terlalu mencolok ya tetangga kalau dari depan pintunya hitam, supaya dia pakai smart door lock juga warna hitam. Custom pintunya, tinggi. Oh, tinggi berapa? Tinggi ini setinggi floor to ceiling 2,7. Ush, cakep. Sekarang kita lihat dalamnya kayak apa nih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Kita tutup ya Mbak, biar suaranya lebih enak nih. Begitu masuk area apa ini Mbak?
Sebetulnya secara layout ini area open space ya. Jadi semuanya terbuka, langsung kelihatan semua ya Mas ruang-ruangannya. Jadi konsepnya antara dining room, living room, dan kitchen itu menyatu. Ini sebenarnya agak jarang ya dining room ada di depan. Ya kenapa gitu? Kenapa tuh? Sebelum ditanya sudah mau menceritakan. Kenapa? Karena yang tadi ini area depan kan ada home office, Mas. Jadi sering teman atau klien saya gitu datang untuk ke office untuk melihat. Nah ini meja makan yang juga multifungsi sebagai meja diskusi. Gitu, bisa diskusi sama teman, sama klien, kita bisa di sini. Nah, ini pintu menuju ke pintu sliding door supaya lebih efektif ya, space-nya nggak mengganggu ke area situ gitu. Kita pakai sliding door. Tinggi sama kah dengan pintu utama? Tingginya? Sama, jadi semua pintu di rumah kita floor to ceiling. Ya, kecuali kamar mandi nanti. Floor to ceiling tetangga 2,7 ya? Iya. Sama kayak ceilingnya. Wow, permisi ya Mbak. Ini dia area kerjanya, atau studionya aja ya. Jadi Mbak Nisrina ini punya studio arsitek juga nih, makanya penjelasannya enak banget dari tadi. Semoga ya bermanfaat penjelasannya. Berarti rumah ini rancangan sendiri? Iya, betul. Kita kulik-kulik nanti ya. Betul. Nah, mumpung arsitek kita tanya, masih inget nggak nih luasan area kerja ini? Luasannya sekitar 2,5 kali 3 lah. Rasanya jadi lebih luas karena ini ya, bukan besar. Ada ya, bukaan kaca. Suka ada yang nanya Mbak, itu nggak takut kalau kaca jendela atau jendela nggak pakai teralis gitu-gitu? Iya, pasti. Ya, mudah-mudahan aman ya. Coba deh. Apa yang bikin yakin Mbak kira-kira? Kita sudah pasang keamanan rahasia lah, sama ada yang jaga di depan. Tuh tetangga. Jadi kalau misalnya tetangga lihat rumah tetangga online yang kelihatan kayak terbuka dari luar, terus nggak ada tralisnya, itu pasti ownernya udah mempertimbangkannya ya. Jadi ya udah nggak usah repot. Jadi disesuaikan aja sama kondisi lingkungan dan juga habit dan juga keamanan sekitar. Nah kalau pintu pakai kayu apa kah? Pintu ini kita bikin custom juga, Mas. Ini engineering door gitu ya. Jadi di dalamnya rangka kita pakai hollow besi. Terus untuk daun pintunya kita pakai plywood, lalu kita custom untuk finishingnya pakai cat semprot. Cakep. Nah, kalau tadi pakai vinyl, di sini pakai granite tile ya? Granite tiles, Kira-kira. ya betul. Granite tiles ukuran 60 kali 60. 60 kali 60. Yang finish matte. matte. Sering ditanyain. Finish matte, motif Finish semen. matte. Iya, betul. Motif semen. Di sini baru kelihatan nih area living dan open space-nya nih. Dan ada tamannya di tengah. Betul. Nah, satu-satu kita bahas dulu nih. Nah, living gimana ceritanya living? Living sebetulnya ini tempat yang paling sering digunakan untuk kita berkumpul ya sama keluarga, bahkan tamu, kan biasanya tamu juga sekarang antara keluarga atau teman juga kita sering duduk bareng di sini. Terus memang konsepnya menyatu dengan dining room dan kitchen. Jadi waktu itu sih kepikirannya karena saya masih punya anak yang kecil gitu, jadi pengennya ketika saya beraktivitas memasak atau bersih-bersih itu masih bisa memantau anak yang bermain di area sini. Kalau furniture di sini semua custom juga atau beli jadi? Kalau ini kebetulan furniture yang digunakan ini beberapa dari brand lokal. Jadi ada yang kalau yang custom itu untuk yang kayak kitchen set tadi, terus meja office itu kita custom sesuai desain dari saya sendiri. Tapi kalau untuk ini meja custom makan juga, tapi diproduksi dari Jawa Timur. Ya, ini produk Indonesia ya. Produk asli Indonesia, ini kayu jati asli, tapi memang si modelnya saya ada custom dari saya. Pengennya modelnya seperti ini. Gitu. Warnanya juga agak jarang tuh warna kayu yang Iya, warnanya. Finishingnya. Kalau ini juga kebetulan ini dari DIY. Beda. Beda vendor ya? Iya, beda vendor. Jadi ini kan mumpung rumah sendiri, jadi saya coba-coba. Nah, kita mau bahas ini dulu atau dapur dulu nih? Boleh ke dapur dulu ke ya? dapur dulu aja ya, sebelum kita bahas jantungnya rumah nih. Kalau ini kayu bukan Mas? Coba ya. Bukan ya. Iya, sering ditanyain juga sih ini pakai kayu apa gitu. Ternyata apa Mbak? Ternyata ini bukan sih Mas, ini
kita custom furniture, built-in furniture gitu, kita pakai HPL, HPL motif kayu. Kayak motif kayu. Oke. Dan kalau di kitchen set ini kayak 2 warna aja ya? Iya, hanya abu dan coklat Abu dan tua. coklat tua. Termasuk kulkasnya juga. Oh iya. Sebenarnya ini kulkas ini tuh yang modelnya bisa diganti-ganti gitu mas, Ganti warna? panelnya. Betul. Coba mau diapain, Mbak? Dipakai ini yang kayak buat kaca itu mas, yang ditempel, dicabut gitu. Jadi sebetulnya ini defaultnya warnanya grey dan beige. Oke. Ya, cuman bisa beli si panelnya ada berbagai macam warna. Mungkin informasi menarik ya, bisa Informasi menarik. pink, biru, putih gitu. Linknya nanti Linknya ada di sini. dicantumkan. Linknya ada di sini tuh. Boleh nanti Jadi ya. ini 4 pintu ya? 4 pintu, Kulkasnya. ya. Saya juga sering rekomendasikan untuk klien sih karena ini bisa seamless, mas. Biasanya kan kalau kulkas itu harus ada, Engsel. harus nongol ya, karena ada engsel Iya. kulkasnya dan harus space ini harus gede. Iya, jadi rapat nih tetangga, fit in-nya bagus nih. Top table-nya pakai apa nih? Nah, ini pakai granite tiles juga, mas. Tapi dia seperti marmer ya, Iya. big slab. Jadi Oh, ini oke. granite tiles yang big slab. Oke. Ukuran 2,4 kali 1,2. Oke. Sebetulnya agak nanggung sih, ini ada Potongannya di situ iya ya? ada potongan. Jadi kan karena ini panjangnya 3 meter, jadi ada sisa 60 cm ya. Oh, iya. 60 cm itu supaya tetap rapi, saya bagi kanan kiri. Saya luruskan dengan kitchen setnya itu. Potongan Oke, kitchen jadi set. nggak motong di tengah ya. Untuk ininya backsplash-nya sama juga? Sama, ini kan 1,2, saya bagi 2, 60-60. Oke. Jadi efektif lah buat si materialnya. Dan ini Nah, ini bersih banget apa ini buat catat nulis-nulis? Nulis menu hari ini. sering ditanyain, biasanya kan kitchen set ada bagian bawah dan atas ya mas. Iya. Tapi karena kitchen saya menyatu dengan living gitu, kesannya terlalu berat ya kalau ada kabinet lagi di atas. Jadi memang kita pengennya clean aja. Oh, Tapi kita kasih variasi backdrop ini. oke. Gipsum kah? Iya betul. Oh iya nih. Betul, pakai rangka hollow ringan dalamnya, terus kita kasih board, terus ya udah di finish aja. Cakep. Looknya kayak beton ya tetangga. Iya, sering ditanyakan juga. Minimalis banget, rada pasti udah sih kalau lihat di foto atau video karena ini nongol gini kayak Iya, beton. kalau malam suka dinyalain ada indirectnya juga. Keren, idenya bagus juga nih kalau dapurnya nggak pengen yang terlalu bulky nih bisa ditiadakan aja. Sebagai gantinya bisa di bagian Iya, sini. karena ini udah penuh kan mas storage-nya. Oke. Cakep, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke ini dulu deh nih. Yang kelihatan nih, mesin cuci. Tiba-tiba ada di tengah-tengah ruang ya mas, mesin cuci nih. Gimana ceritanya nih? Ini kan area servis ya, cuci jemur gitu. Sebetulnya ruang cuci nantinya di atas. Ya, cuman karena ini baru dibangun tahap pertama itu area bawah saja, dan rasanya sayangnya kalau mesin cuci kita taruh di atas kan takut kena hujan, panas gitu. Jadi sementara di tahap pertama kita taruh di bawah sini, terus kita siapkan untuk instalasi airnya. Di belakang itu ada keran. Ya, terus ada juga pembuangannya. Cakep, dan di sini sebagai pembatas juga dibedakan ya Iya, lantainya. lantainya ini masih granite tiles juga sih, cuman ini dengan motif kayu. Oke, warna kayunya mirip-mirip ya Iya, dengan furniturnya. Dan ini juga yang spesial nih, tadi saya pas lihat ini langsung wah, gokil, inner courtyard. Gimana ceritanya? Gede loh ini inner courtyard. iya, sebetulnya ini adalah salah satu tips untuk yang punya lahan terbatas ya. Kan biasanya takut gelap atau gimana, ya udah kita maksimalkan, kita buka di bagian tengah itu inner court supaya bisa masukin cahaya dan udara alami untuk masing-masing ruang gitu. Tapi justru paradigmanya banyak orang yang berpikir bahwa lahannya kecil kenapa bikin dipotong taman kan? Oh iya betul juga ya. Jadi sebetulnya kalau kami gitu dalam mendesain, kami lebih mengutamakan untuk mempunyai ruang-ruang yang cukup, tapi dengan kualitas ruang yang bagus. Nah menurut kami kualitas ruang yang bagus adalah dengan masuknya cahaya dan udara alami. Cakep nih, tetangganya 3x3 ada ya? Iya ya, sekitar segitu. Nah, terus di situ kayak ada tali air tuh apa tuh? Itu sebetulnya kamuflase door. Oh. Iya. Tadi mas ke depannya kan sebetulnya tuh ada jalan ya. Tadi kan hook.
Iya. Terus ada jalan ke arah rumah-rumah warga. Oh iya. Nah, ini tuh untuk akses kalau misalkan teman-teman anak-anak kecil gitu pengen main ke rumah, nggak perlu lah lewat depan. Terus kalau ada yang nanya, ini kan kebuka nih, nggak ada Iya. tutupannya atasnya. Kalau Banjir hujan, nggak? nah iya, kalau hujan gimana air? Oke. Kalau ditanya biasanya kacanya basah nggak? Nah, kebetulan iya, pasti basah ya, Mas. Sebenarnya pengennya kan ada tritisannya jauh supaya kacanya nggak basah, tapi kembali karena lahannya terbatas, ya udah kita memang suka gitu ngelihat kaca yang kena air. Tapi kalau untuk rembes atau bocornya sih enggak sih, karena ini kan kusen aluminiumnya juga udah kedap air. Oke. Ya. Berarti kalau hujan air sampai sini aja ya? Pas Iya, ditutup ya? nyiprat aja tapi nggak sampai masuk kan. Yang penting kan dalam keadaan tertutup Iya gitu. sih. Terus paling sering ditanyain juga apakah menggenang ya? Iya. Itu kita udah siapin saluran pembuangan air juga sih, itu yang tertutup batu-batu tuh sebetulnya saluran drainase. pembuangan air. Oh ini nih selurusan itu? Kalau untuk yang tanah ini di sudut-sudut juga ada. Oke. Kita lanjut Mbak. Oke. Jadi ini rumahnya rumah tumbuh. Sementara ada satu kamar. Satu kamar mandi. Satu kamar, satu kamar mandi. Oke, kita kemana dulu nih? Oke, boleh kamar ya? Kamar mandi. Ya. Kamar mandinya. Oh, tuh kamar mandinya proper ya. Dia compact, nggak terlalu luas, tapi cukup lah. Ada area shower, kloset, dan juga ada wastafel di sini. Untuk kamar mandi compact ini luasnya berapa Mbak? Ini di ukuran 2,3 kali 1,8. Oh, nggak terlalu luas ya? Ya, dibagi area basah dan kering. Sudah cukup segitu. Sudah cukup nih tangga. Cukup walaupun compact tapi bisa mengakomodir kebutuhan ya. Nah, ini ada tangga nih. Tangganya melayang begini, Mbak. Iya, Gimana ceritanya nih? bereksperimen sih Mas sebetulnya. Eksperimen? Ya, ini kita pakai strukturnya itu pakai baja, kita tanam ke dinding. Terus ada ini plat-plat besi untuk si anak tangganya. Nextnya akan ada railing sih, tapi memang nanti. Masih. Selama karena kan belum dipakai dulu kan untuk akses ke atas tiap harinya, jadi masih aman. Jadi untuk anak-anak kan, anak-anak saya nggak naik, Oh, gitu. Jadi masih aman. Jadi rumah bisa diawasin. Dan ini kayak terbuka tuh di atas. Kalau hujan gimana nih? Ada penutupnya sih Mas. Oh, iya. Iya. Ada penutupnya atau enggak nih? Kali aja penasaran, coba lihat. Jadi Ini, bukan... sebenarnya ini konsepnya skylight gitu. Nantinya sih pengennya pakai kaca gitu, Iya. kaca temper. Tapi ini karena sementara kita tutup dulu dengan material lain yang transparan. Oke. Boleh kita lihat ke atas? Boleh. Seru juga ya, experience jalan di tangga melayang kayak Melayang. gini. Berarti struktur semua udah ready buat 2 lantai? Sudah ada kotakan ruang-ruangnya juga sih Mas sebetulnya. Karena kan kita harus udah prepare ya, nanti di atas ada ruang-ruang apa. Jadi balok-balok ruangnya juga udah dipersiapkan. Oh, oke. Ini kalau terekspos gini, ada jangka waktu tertentu harus sudah dibangun atau gimana, Mbak? Oh iya, ini ya plus minus rumah tumbuh ya Mas ya. Kalau plusnya mungkin kita bisa atur nanti sesuai budget, terus Ya. ditumbuhkannya nanti. Tapi minusnya adalah ini kan atapnya itu kita buatnya dak beton supaya selain untuk peneduh bawah juga sekalian untuk plat lantai nantinya gitu. Nah minusnya kalau dak beton ini pasti ada masa perawatannya, harus ada maintenance-nya. Oke, berarti ini rutin di waterproofing? Iya, rutin di waterproofing sesuai dengan cuaca. Oke, kalau dari Mbak Nisrina, tipsnya tiap berapa lama di waterproofing? Kalau ini sih pengalaman amannya di 1 tahun itu 2 kali, Mas. Setahun 2 kali? Ya. Dan tahapannya langsung harus semuanya ya, jadi harus berbarengan gitu. Ini ada cekungan-cekungan kamar mandi kah? Ini mini balkon, tapi balkon nanti private sih, private Asik. balkon. Berarti ini kamar tidur utama nih? Iya betul, kamar tidur master utama, bedroom. kamar mandi, kamar anak, ya area belakang nanti servis. Menarik, menarik. Dan ini sementara belum dibangun, view-nya masih enak banget ya? Ya, ini sebelah masih kebun ini Mas. Wow, seru banget, seru. Berarti ini calon kamar anak nih ya? Betul. View-nya nanti langsung ke taman ini nih. Cakep Mbak. Kalau yang di belakang itu rencana apa? Nantinya servis area sih. Keren.
ada satu ruangan yang belum dibahas kayaknya. Oh iya, kamar tidur tadi Kamar ya. tidur utama ya? Boleh kita lihat ya? Oke. Oke, yuk tetangga. Mbak Nisrina, kita mau lihat kamar utamanya. Oke, silakan. Sini tetangga. Oh, jadi dia paling ujung ya? Betul. Walaupun paling ujung, tapi view-nya tetap dong. Ini dia. View-nya tetap cantik. Jadi nggak rugi bikin ini sebenarnya. Betul, Mas. Tapi sebetulnya ini bukan kamar utama kan nantinya. Pengennya kamar utama di atas ya. Oh iya. Di kamar tamu nantinya. Ngomong-ngomong ini luas berapa kamarnya, Mbak? Ini ukuran 3 kali 3,6 meter. Oke, 3,6. Cukup proper ya tetangga. Ya, buat cukup kamar. lah. Buat kamar tamu ini udah luas hitungannya karena nih kasurnya bisa queen begini. Queen size ya, cuman ya mepet dinding. Ada dinding, terus ada meja rias Ada masih meja bisa. rias, ada Lemari pakaian tuh lengkap ya. Tapi view-nya the best sih ke sini sih. Kalian kalau misalnya bangun rumah kayaknya wajib ada nih inner courtyard kayak gini nih. Keren, Mbak. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal bangun rumah, saya mau nanya-nanya soal pembangunan nih. Karena kan rumahnya rumah tumbuh ya. Boleh kita ngobrol lanjut ya? Boleh. Oke, ikutin terus tetangga. Yuk. Oke, tetangga. Masih di NM House nih. Kali ini kita kedatangan Mas Mada. Udah join juga sama kita nih. Iya, Mas. Kita mau sharing-sharing nih, Mas. Iya. Kita mau sharing. Kita mau tahu nih pengalamannya bangun rumah. Katanya kan ini bangun dari nol ya? Betul sekali. Jadi beli tanah tuh. Beli tanah waktu itu. Gimana awalnya ceritanya? Kita kan tipikal orang yang suka keliling-keliling ya. Dan kebetulan saya waktu itu masih kuliah di sini, terus kemudian ngekos di sini, daerah sini lah. Ngelihat daerah sini tuh kok enak, begitu sejuk dan segala macamnya. Terus punya kepikiran lah kalau suatu saat nanti ketika sudah nikah, pengen punya rumah daerah sini. Seperti itu. Dan ketika udah nikah, ya udah jalan-jalan lah sama istri daerah sini segala macam. Wah, ini enak nih kalau punya rumah di sini sih. Kurang lebih seperti itulah. Oh gitu ya. Jadi awalnya jadi pengen-pengen dulu. Betul. Gitu. Malah kesampean ya. Iya, sebetulnya pas kalau zaman sekarang manifesting ya. Manifesting. Manifesting. Manifesting berapa tahun tuh manifesting? Udah lama deh. Aku udah di Bandung tuh udah 15 tahun di Bandung kan. Jadi udah manifesting lah gitu sih. Luar biasa. Akhirnya kesampean ya. Iya. Nah, proses pembangunannya waktu itu gimana sih? Gimana ya? Kita beli tanah tuh sekitar tahun 2019. Betul. Itu kita beli dulu lahannya. Cuman memang saat itu belum tahu nih Mas untuk pembangunannya tuh belum bisa saat itu juga dan belum tahu juga akan di tahun berapa. Makanya kita keep dulu tanahnya. Kenapa? Ada alasan tertentu? Karena tanah kan harganya makin Semakin lama semakin meningkat. Iya Mas ya. Betul tidak? Betul. Iya. Jadi waktu itu kita sepakat ketika ada rezeki, ya udah kita save dulu untuk tanah gitu. Betul. Seenggaknya setelah itu kita baru fokus menabung untuk pembangunannya. Gitu. Ternyata memang momennya itu setelah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun setelahnya baru ada rezeki, alhamdulillah untuk mulai pembangunan. Gitu sih. Dan sebetulnya kan desainnya memang mestinya 2 lantai gitu, tapi karena waktu itu ya udah seadanya budget, yang penting kita bisa mulai dulu dan kebetulan waktu itu memang kebutuhan kita sudah cukup untuk 1 lantai. Jadi kami memutuskan baik kita mulai dulu sesuai kebutuhan saat ini, nanti insya Allah kan bertumbuh sesuai bertambahnya kebutuhan ya. Itu di tahun 2022 kita mulai pembangunan awal tahun. Awal tahun. Ya. Pas ulang tahun waktu itu. Iya. Dipasin nih bener. Di deadline. Di deadline. Pokoknya ulang tahun saya mulai Iya, pembangunan. karena saya sebagai klien dan istri saya sebagai arsiteknya. Oh iya. Bagus juga pemilihannya. Jadi bisa jadi kenangan juga ya. Iya, jadi saya ingat banget kan. Kita lebih ingat mulai bangunnya ya. Mulai bangun ya? Pada selesai. Jadinya ya. Nah, terus gimana nih pengalamannya bangun rumah? Ada tantangannya nggak nih? Bangun rumah waktu itu kebetulan kita Pas pandemi ya? iya waktu pandemi ya 2022 itu masih pandemi ya. Iya, masih Iya masih pandemi. Kebetulan kita tuh kontraktor, ya pakai kontraktor, tapi kebetulan tim ayah saya sendiri. Tapi memang posisinya di luar kota, jadi beliau hanya bisa memantau awal saja ya waktu struktur. Tapi setelah itu
ya kami memantau sendiri proyeknya, sekaligus saya belajar kan, karena memang butuh gitu untuk profesi saya. Tapi tukang-tukangnya kita bawa dari Jawa. Dari Jawa. Iya, bersama kuli Jawa Membangun bangsa. Iya, sama tim teman-teman dari Jawa di sini. Terus berlangsung selama 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan, iya. Tapi waktu itu kepotong libur lebaran ya. Jadi Januari terus selesai di bulan Juni. Oke. Iya, Juni. Itu udah sama finishing 4 bulan tuh. Waktu pindah itu masih kosong sih mas sebetulnya rumahnya, belum full furnish. Ya. Jadi kayak kitchen set itu belum dibikin, terus meja kantor belum dibikin gitu. Karena waktu itu kan kebetulan kita tinggal di rumah sewa dan sudah habis juga kan masanya. Terus ya udah kita pindah dulu, toh juga udah bisa untuk berteduh gitu. Kemudian kita untuk isi furniturnya bertahap, ya. Kayak tadi bertumbuh tuh. Termasuk ngisi. Iya, termasuk isinya bertumbuh. Lumayan ya mas, isi dalam ya. Benar Pak. Menurut saya malah rumah proyek yang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ada aja yang dibeli. Ada yang jadi ditaruh tuh. Giliran udah lengkap semua butuh maintenance. Iya betul, waterproofing. Kayak tadi. Itu nggak ada di era B dulu kan, belum ada tuh, belum masuk ya. Menarik. Jadi pembangunan waktu itu 4 bulan ngawasin sendiri ya. Ngawasin sendiri. Belanja. Iya, belanja material juga iya. Belanja sendiri. Ya. Kalau Mencari. Iya, kalau bahan bangunan sih di toko dekat sini ya mas. Benar. Tapi kalau kayak lampu, fitting, kabel gitu Itu bolak-balik deh mas. Toko listrik itu bolak-balik. Balik ke toko listrik. Ya belajar juga Belajar sih. saya. Iya sih. Itu perlu hunting juga ya. Karena kalau lihat di online kadang-kadang nggak puas kita. Iya betul. Memang kayak pekerjaannya di situ ya, tapi ketika untuk rumah sendiri kayak pusingnya double ya mas. Karena bayar juga ya. Iya, betul sekali betul. Klien kan, yang ini bagus, ya beli, Iya. yang ini bagus bu, bagus. Kalau kita Kasih nih bilang, bagus beli. Udah kode-kode nih Pak saya. Menarik nih. Ada tips nggak nih buat tetangga online nih yang masih manifesting ingin punya rumah sendiri? Kira-kira bisa mulai dari mana nih? Oke. Kalau untuk paling dari site dulu kali ya. ya dari lahan gitu. Paling untuk memilih lahan kan ada beberapa pertimbangan ya pasti ya. Dari aksesnya, dari kegiatan sehari-harinya seperti apa gitu. Mungkin kan kalau orang tua biasanya berpikirnya ingin sekolah anak di mana gitu kan, suhu udaranya yang diinginkan seperti apa gitu ya mas, mungkin ya Kak. Mungkin kalau kami memang pengennya yang masih sejuk, jadi memang memilih di dataran tinggi gitu misal. Dan disesuaikan dengan budget juga pasti ya. Ujung-ujungnya budget. Iya budget. Ujung-ujungnya duit. Kan kita juga harus prepare buat pembangunannya juga kan ya pasti kan. Terus setelah itu mungkin bisa menyiapkan perencanaannya. Perencanaan biasanya kalau untuk rumah dari awal mungkin bisa dimulai dari desain ya. Dari desain, yang mana dari desain itu bisa membantu untuk pembuatan RAB, perhitungan rencana anggaran biayanya. Jadi ketika kita harus nabung, kita jadi tahu harus nabungnya itu di berapa. Dan tabungan udah berapa baru kita bisa mulai start gitu ya. Jadi pentingnya RAB gitu. Mungkin saran dari kami ya gunakan jasa profesional. Kalau misalkan memang tidak ada waktu untuk handle sendiri ya mas gitu. Karena kita ngalamin handle sendiri tuh ya harus mencurahkan waktu, energi pikiran, juga. energi. Nah kebetulan kan karena memang saya backgroundnya di situ. Jadi kalau teman-teman yang memang backgroundnya bukan di situ, nggak ada salahnya gitu kan ke memang yang profesional. Saya setuju sih karena memang itu bikin pusing Dan melelahkan ya mas. Jadi kita bisa fokus mencari rezekinya aja ya mas. Akhirnya itu lebih enak. Karena beneran deh. Udahlah cari uangnya sendiri, ngawasinnya sendiri, semua sendiri. Tapi kalau memang passionnya dan pengen belajar nggak apa-apa juga. Benar. Ada orang-orang yang memang senang begitu, senang
begitu dan kebetulan hasilnya juga keren, Juga taste-nya oke, bagus, iya. itu bisa Nggak juga. apa-apa, Nggak iya. apa-apa. Tapi kalau emang nggak sempet, kemudian juga pengen, aduh bingung mau gimana, sebaiknya pakai jasa profesional ya. Betul Arsitek, sekali. kontraktor. Ya, tadi saya mau ke situ tapi udah dijelasin. Nah, kemudian kita sampai ke pertanyaan budget nih. Aduh, budget nih. Kira-kira mau di-spill nggak nih budget? Boleh di perkiraan ya. Oke. Untuk per meternya itu sampai di finishing di sekitar 6 juta sih per meter. Oke, tahun 2022. 2022. Ya, dengan spek seperti ini. Spek seperti ini. Dan mungkin ini juga bisa dibilangnya strukturnya double kan Mas, karena ini walaupun satu lantai tapi sudah untuk 2 lantai kan si pondasinya. Oh iya. Ya kan pondasinya perhitungannya udah 2 lantai, terus juga mungkin biasanya spek atap kan mungkin biasanya kayak baja ringan gitu, tapi kan ini speknya udah beton juga. Iya. Jadi budget segitu untuk kondisi seperti ini Iya. gitu. Menarik ya tetangga. Dan kalau kalian masih penasaran dengan cerita pembangunan rumah, tadi baik banget cerita-cerita. Cuma kayaknya kepanjangan kalau kita ceritain semua di sini. Bisa langsung tanya Ke saya Iya. ke ada akun Instagram rumah ini @nmhouse.id. Terus selain akun rumah ada mungkin kalau mau nanya-nanya soal proyek-proyek, Nah, boleh mau konsultasi ya karena saya konsultasi desain ya, boleh ke @sudut_ruang. Oke, langsung ke sudut_ruang Instagram tuh ya. Iya, Iya. Instagram. Cakep, langsung mampir aja tetangga. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Terima kasih. Oke. Mangga Pak.